Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda, kitaballah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Bismillah arwahil ulama il amilin wa masyayina fid din wa waliday hadirina fi Masjid Al-Furqan wa ila jami' man awqafa amwalahum fi binaihi wa ila al-muallif hadzal kitab syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah, pagi ini kita memulai kehidupan kita dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban kita berikutnya, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat bekal kehidupan kita di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan dikuatkan oleh Allah untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Karena hanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan layak mendapatkan syafaatul uzma kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Kita sekarang sudah memasuki salah satu dari Asyhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Zulqa'dah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasyuhuri indallahi itna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak diciptakan langit dan bumi itu jumlahnya 12 dalam setahun, 12 bulan dalam setahun, dan di antara yang 12 itu ada 4 yang dimuliakan Allah yang kita sebut dengan Asyhurul Hurum. Kemudian dijelaskan oleh baginda Rasul, salasatun mutataliyatun wal fardu wa wahidun fardun. Jadi ada 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah kita bisa meningkatkan amal ibadah kepada Allah, kita tingkatkan istighfar kita tingkatkan amal ibadah kita sehingga bisa
Pagi ini kita akan membahas topik tentang al-khauf war raja. Jadi keseimbangan antara khauf, rasa takut, dan raja, harapan. Jadi kedua sifat ini harus seimbang. Kita tidak boleh terlalu takut dan tidak boleh juga berlebihan, mengharapkan yang berlebihan. Kenapa? Karena takut maksudnya takut kepada Allah. Takut kepada Allah maksudnya bukan lari dari Allah, tapi takut terhadap azab, terhadap siksaan kalau kita melanggar aturan-aturan atau syariatnya. Itu yang dimaksud dengan al-khauf ya. Dan di sisi lain kita juga harus punya harapan, harus optimis bahwa kesalahan, kehilapan, kekeliruan yang pernah kita lakukan sesuai dengan janji Allah bahwa Dia akan memaafkannya. Dan kita tidak boleh frustasi, putus asa terhadap rahmat dan maghfirah Allah. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Yusuf ayat 78, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, dari maghfirah Allah kecuali orang-orang kafir. Sehingga kita orang yang beriman, meskipun kita pernah melakukan kesalahan, kehilapan, kekeliruan di masa yang lalu, maka kesalahan, kehilapan, kekeliruan itu bisa kita cover, bisa kita tutupi dengan perbuatan baik. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal saleh kita akan menutupi kekurangan, kekeliruan dan dosa yang pernah dan terlanjur kita lakukan di masa yang lalu. Artinya kita terus optimis, terus punya harapan bahwa kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis sahihnya, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi takutlah kalian kepada Allah. Itu yang kita sebut dengan takwa. Jadi takut akan azab Allah kalau kita melanggar aturannya, sehingga konsekuensinya adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang didefinisikan oleh para ulama tentang takwa, yaitu kita imtisalun li awamirillah wajtinabun linawahi. Kita komit, kita istiqomah, kita konsisten melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang disebut dengan takwa atau khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wattabi sayyi'atal hasan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk, perbuatan maksiat, perbuatan langgar aturan dan syariat Allah yang terlanjur kita lakukan dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu akan mengcover, akan menutupi, akan menghapus perbuatan buruk itu. Itu yang terkait dengan hablum minallah, yang terkait dengan pelanggaran kita terhadap hak-hak Allah. Dan tentu tidak cukup hanya kita membersihkan diri dari kesalahan kita kepada Allah, maka kata Rasulullah juga wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berinteraksilah, bergaulah kalian dengan sama manusia dengan akhlak yang mulia. Karena hanya dengan dua jalinan hubungan itu manusia akan bahagia hidupnya dimanapun dia tinggal, yaitu menjalin hubungan yang mesra kepada Allah yang kita sebut dengan hablum minallah melalui ibadah-ibadah mahdhah, juga menjalin hubungan yang mesra, yang baik kepada sesama manusia yang kita sebut hablum minannas. Nah, dua dimensi hubungan ini yang harus kita jalin secara seimbang, serasi, dan mesra, sehingga kita dimanapun hidup kita akan bahagia. Nah, kembali ke masalah khauf war raja tadi. Antara
khauf yaitu takut dan roja harapan ini kalau ada pada diri kita itu akan membangkitkan keimanan dan juga akan mengingatkan, memberikan warning kepada manusia agar tidak terjerumus kepada kerusakan, kehancuran, dan juga akan mendorong dia senantiasa menuju jalan Allah melalui taatnya. Dengan rasa harap-harap cemas itu atau khauf wa raja itu, maka akan tumbuh di dalam hati manusia hubungan dia, konektivitas dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ya, ayat 57. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdura. Tentu ayat ini ada ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyembah malaikat, menyembah para nabinya, menyembah pepohonan dan segala macam. Maka Allah ingatkan kepada mereka yang menyembah selain Allah bahwa mereka atau sesembahan yang mereka sembah itu justru membutuhkan wasilah pendekatan diri kepada Allah. Jadi mana yang lebih baik? Apa mereka atau Allah? Karena mereka sendiri itu mengharapkan mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kemudian Allah sindir mereka yang menyembah kepada selain Allah bahwa mereka yang disembah justru juga mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka itu orang-orang yang beriman, termasuk tadi para nabi, para malaikat yang mereka sembah. Mereka adalah mengharapkan, yang kita sebut roja, mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabahu, dan mereka juga takut terhadap azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Rabbmu, azab Tuhanmu, itulah yang paling harus kita khawatirkan, kita takutkan. Nah, para jamaah sekalian, rasa takut kita kepada Allah bukan hanya dalam hal maksiat, tapi juga kekhawatiran kita bahwa ibadah yang kita laksanakan itu belum khusyuk misalnya, belum ikhlas, belum memenuhi persyaratan dan tata caranya, sehingga dengan adanya kekhawatiran itu mendorong kita untuk terus memperbaiki diri. Kalau itu yang bersifat spiritual, maka kekhusyuan kita, keikhlasan kita harus terus kita tingkatkan dan kita latih diri kita. Kalau itu terkait dengan tata cara pelaksanaan atau kaifiyah, maka terus kita belajar agar ibadah kita betul-betul memenuhi apa yang disyaratkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Itulah manfaat khauf kepada Allah. Kemudian roja tadi sudah kita jelaskan, kita penuh harapan meskipun kita banyak melakukan dosa, pernah melakukan kemaksiatan, dan itu sudah barang pasti sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, kehilapan. Sehingga orang yang mulia di sisi Allah bukan orang yang nggak pernah salah, karena nggak mungkin itu terjadi kecuali para nabi dan rasul. Maka Rasulullah mengingatkan kita tentang hal itu, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Jadi semua manusia kecuali para nabi dan rasul pernah melakukan kesalahan, kehilapan, kekeliruan dan dosa. Oleh karena itu maka orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang mau kembali, mau bertobat kepada Allah terhadap kesalahan, kehilapan, kekeliruan yang pernah dilakukan. Begitu juga kalau kita baca surat Ali Imran, rangkaian
ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat orang muttaqin, surat Ali Imran 132, 133, 134 sampai 135 dan 136. Antara lain dalam 134 Allah berfirman ketika mendeskripsikan orang muttaqin yang dipersiapkan untuk mereka, itu bukan berarti mereka tidak pernah salah, tidak pernah dosa. Tapi bedanya orang-orang muttaqin itu dengan orang-orang asi, orang yang tukang maksiat, kata Allah dalam ayat itu, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu bedanya antara orang muttaqin dengan orang-orang asi. Sama-sama pernah melakukan kemaksiatan, pernah terjerumus ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang muttaqin itu, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahisyah, yaitu apabila mereka melakukan dosa-dosa besar sekalipun, au zalamu anfusahum, atau mereka pernah menzalimi dirinya, menganiaya dirinya dengan tidak menempatkan dirinya sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, yaitu untuk beribadah kepadanya, zakarullah, maka mereka ingat kepada Allah, maksudnya ingat akan azab Allah, peringatan Allah kalau dia terus melakukan kemaksiatan. Nah, kalau udah ingat kepada Allah terhadap hari kebangkitan dan hari hisab nanti, maka kemudian fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera beristighfar terhadap kesalahan kehilapan yang terlanjur dilakukannya. Karena wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena mereka yakin, percaya bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sehingga kemudian mereka tidak terus bergelimang dalam perbuatan dosa karena mereka tahu nanti dampaknya dalam kehidupan akhirat seperti apa. Nah, inilah sifat orang muttaqin yang tidak luput dari kesalahan kehilapan, tetapi ketika mereka melakukan kesalahan kehilapan itu, mereka segera ingat kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah dan kembali ke jalan yang lurus. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi kita kepada Allah dengan harap-harap cemas tadi itu harus dibarengi juga dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu dapat mendorong, dapat membuka pintu, dan dapat menyebabkan cita-cita kita, harapan kita, doa kita, munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah menjelaskan Nabi Allah Zakaria, seorang nabi yang dalam usia yang sudah lanjut, beliau tidak mendapatkan keturunan, sehingga beliau khawatir nanti siapa yang akan melanjutkan perjuangan beliau berdakwah. Maka kemudian di dalam ayat itu Allah menggambarkan bagaimana Nabi Allah Zakaria yang sudah cukup lama dia memohon kepada Allah untuk dapat keturunan, tapi belum juga terwujud, tapi tidak pernah frustasi, penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Allah Zakaria. Nah, itu tergambar dalam surat Al-Anbiya ayat 89 dan 90. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu wa Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una al khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kisah Nabi Allah Zakaria. Jadi wa Zakaria idna darabbahu, dan Nabi Allah Zakaria ketika beliau berdoa. Nada itu artinya memanggil. Maksudnya di sini berdoa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Apa doanya? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jangan kau biarkan
aku tinggal sendirian, artinya tidak punya keturunan, wa anta khairul warithin, dan engkaulah sebaik-baiknya yang memberikan warisan atau keturunan itu. Maka dengan doanya itu fastajabna lahu, Allah meresponnya, Allah mengijabahnya, Allah mengabulkannya dengan apa? Wa wahabna lahu Yahya. Itu permohonannya dikabulkan, bahwa Nabi Allah Zakaria minta kepada Allah keturunan, akhirnya Allah memenuhi, mengabulkan doanya, maka Allah memberikan putra yang bernama Yahya, yaitu dengan cara wa aslahna lahu zaujahu. Asalnya aslah itu kami perbaiki, maksudnya Allah menjadikan istri dari Nabi Allah Zakaria yang sebelumnya mandul, sehingga akhirnya dengan doa-doa munajatnya dibaiki dengan kebaikan, akhirnya menjadi subur dan melahirkan putra yang bernama Yahya. Antara lain apa? Di samping doanya itu, nah ini yang plusnya ditambah, innahum kanu yusari'una al khairat. Antara lain adalah di samping doa yang beliau panjatkan kepada Allah, mereka juga di dalam berdoa itu disertai dengan yusari'una al khairat, yaitu tidak menunda-nunda atau menyegerakan amal baik, kebaikan-kebaikan. Wa yad'una raghaban wa rahaba, dan juga berdoanya disertai dengan tadi harap-harap cemas. Raghaban yaitu mengharapkan, rahaban kekhawatiran, ketakutan yang kita sebut dengan harap-harap cemas, dengan wa kanu lana khashiin, dan mereka lakukan, baik Nabi Allah Zakaria maupun istrinya, berdoanya itu dengan penuh kekhusyuan, ketawaduan, kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, model ini yang ditampilkan oleh Al-Qur'an, firman Allah dalam Al-Qur'an itu memberikan dampak yang rasa harap-harap cemas atau khauf wa raja itu mendapatkan atau menghasilkan dampak yang sangat positif pada pribadi dari Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Nah, inilah yang kita harus lakukan seperti yang dijelaskan oleh Allah, wa ma yanbaghi ayyakuna 'alail muslim fi du'aihi wa tijahi ilallah. Jadi apa yang dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim ketika berdoa, ketika bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ harus ada khauf wa raja. Di samping tadi khusyuk dalam berdoa, kemudian juga dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik, tidak menunda perbuatan baik. Nah, inilah yang akan mempengaruhi keimanan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu terus dilakukan, kemudian Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, nabbi ibadiya anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Jadi Allah mengingatkan kita tentang balasan yang menyenangkan atau juga ancaman yang menyakitkan. Dua sisi, yaitu kalau kita patuh dan taat, yaitu dapat balasan berupa surganya Allah. Kalau orang atau manusia inkar, kemudian melakukan kemaksiatan, kalau dia tidak bertobat, maka Allah mengingatkan bahwa azabnya sangat pedih. Begitu juga dalam surat Ghafir, ya, di ayat pertama dan ketiga Allah menjelaskan, Hamim wallahu a'lam bimuradih, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Jadi Alkitab ini maksudnya Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Kemudian apalagi sifatnya Allah, ghafiriz dzambi, Allah itu menerima atau mengampuni dosa orang yang mau bertobat, wa qabilit taubi, dan menerima taubat. Tapi di sisi lain ingat, bagi mereka yang melanggar, syadidil iqab, bahwa Allah juga siksanya amat keras, amat pedih bagi orang-orang yang melanggar syariatnya. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Tidak ada Tuhan selain Dia, Allah, dan kepadanya lah kita semua
makhluknya akan kembali. Nah itu beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya khauf wa raja dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Ditambah lagi dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hadis qudsi maupun hadis Nabi, yang menjelaskan juga tentang perlunya kita memiliki sifat harap-harap cemas atau khauf wa raja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Jadi kalau ada hadis Rasulullah dilanjutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian qala Allahu taala, ini mengisyaratkan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan hadis Nabi? Kalau hadis qudsi itu dia punya makna intinya, pesannya itu dari Allah, redaksinya dari baginda Rasul. Sedangkan hadis Nabi, baik redaksi maupun kontennya atau isinya itu dari Nabi dengan bimbingan Allah. Nah, sedangkan Al-Quran yang juga firman Allah, selain hadis qudsi tadi, itu adalah baik redaksi maupun isi kontennya semua dari Allah. Itu bedanya antara Al-Quran dengan hadis qudsi dan hadis Nabi. Nah, satu ciri ketika kita membaca hadis ada ungkapan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian qala Allah taala, itu artinya hadis ini hadis qudsi. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang ditadwin atau dicatat hadis ini oleh Imam Al-Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, yaitu firman Allah yang singkat tapi padat isinya, yaitu sabaqat rahmati ghadabi. Jadi rahmatku, kasih sayangku itu mendahului azabku, siksaku atau murkaku. Jadi meskipun Allah memiliki kasih sayang dan juga punya hak prerogatif untuk murka hambanya, tapi Allah menyatakan bahwa rahmatku lebih dahulu atau mendahului murkaku. Nah, oleh karena itu maka kedua ini kita dianjurkan, diperintahkan Rasulullah untuk selalu memohon rahmat dan ridhonya dan berlindung dari murkanya. Kita semua hafal sebuah doa, apalagi di bulan Ramadan yang memang sangat dianjurkan untuk diperbanyak. Begitu juga di luar bulan Ramadan, yaitu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhamu dan surgamu. Jadi ridha Allah ini sangat penting itu. Karena amal ibadah yang kita lakukan ini itu tidak bisa mengantarkan kita masuk surga tanpa ridha Allah. Tapi kalau ridha Allah sudah kita gapai, kita dapatkan, otomatis meskipun kesalahan, kehilapan kita banyak, tapi Allah ridha, ya pasti kita akan masuk ke dalam surganya. Dan begitu juga sebaliknya, bahwa kita berlindung kepada Allah dari siksanya dengan mendapatkan ampunan-ampunan dari kesalahan kita. Nah, makanya kita diajarkan Rasulullah untuk selalu memperbanyak doa tersebut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhamu dan surgamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan dari siksa neraka. Segera itu doa maksur diajarkan oleh Nabi yang harus kita berbanyak agar kita mendapat ridha Allah yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya, dan agar kita mendapat perlindungan dari Allah dari murkanya sehingga terhindar dari siksa neraka. Begitu juga Rasulullah mencontohkannya bagaimana kasih sayang Allah terhadap makhluknya, terhadap hambanya. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang dari Khulafaur Rasyidin yang 4, yaitu khalifah yang kedua, yang dijuluki dengan Amirul Mukminin,
yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin. Jadi pernah diantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sabi. Sabang itu orang atau harta kekayaan yang diperoleh dari peperangan. Nah, termasuk di dalamnya di sini as-sabi, yaitu tawanan perempuan. Fa idzan imra'atun minas sabi tabhasu an sabiyyin laha. Pada saat itu wanita yang tertawan tadi dia mencari anaknya yang terpisah ketika terjadi pertempuran. Falamma wajadatu akhadathu fa alsaqatu bi batniha wa arda'athu. Ketika seorang ibu itu, seorang wanita itu mencari anaknya dan mendapatkannya, maka langsung dia ambil anak tersebut, kemudian dia gendongnya, dia rangkulnya dan dia beri ASI. Kemudian itu disaksikan oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain, maka momen itu kemudian sekaligus dijelaskan oleh Rasulullah seraya mengatakan faqala lana Rasulullah SAW, kata para sahabat diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu atau setelah itu Rasulullah bersabda, atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladiha finnar. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah Anda yakin wanita itu dapat atau mau melemparkan anaknya ke api? Ya, tentu jawabannya tidak kan. Seorang ibu yang normal. Karena sekarang banyak ibu yang tidak normal gitu. Anaknya dibunuh, anaknya dipendam hidup-hidup dan lain sebagainya. Nah, kemudian kata para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah, la wallahi wa hiya taqdiru ala alla tatrahu. Ya, tidak mungkin seorang ibu yang memiliki kasih sayang itu melemparkan anaknya kepada hal-hal yang mencelakakannya, antara lain misalnya ke dalam api. Maka kemudian dijadikan contoh itu oleh baginda Rasulullah seraya mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Jadi kalau Anda saksikan seorang ibu begitu memiliki kasih sayang kepada anaknya, buah dagingnya, darah dagingnya, maka Allah itu jauh lebih sayang kepada hambanya ketimbang ibu tadi yang tidak mungkin akan membinasakan anaknya. Nah, Allah juga begitu, bahkan lebih. Nah, itu artinya bahwa memotivasi, mendorong kita jangan sampai frustasi terhadap dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena pintu tobat masih terbuka luas selagi nyawa belum ditenggorokan. Kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selagi belum sakaratul maut, yaitu sebelum nyawa berada di tenggorokan, sebelum keluar dari jasad manusia. Nah, maka Rasulullah menjelaskan bahwa Allah itu memiliki kasih sayang jauh lebih besar ketimbang seorang ibu terhadap anaknya tadi. Itu dari sisi yang harus kita miliki, yaitu rasa roja, harapan kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni kita. Nah, sebaliknya di sisi yang lain juga Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya memiliki rasa khauf. Beliau mencontohkan dengan kasus seorang wanita juga yang masuk neraka hanya karena seekor kucing. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau terima hadis ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, dakhalat imra'atun fi hirratin rabatatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu
min khasyashil ardi hatta matat hizalan. Nah, tentu sering kita dengar kisah ini, hadis sahih dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abu Hurairah. Jadi kata Rasulullah, ada seorang wanita yang masuk neraka hanya dikarenakan seekor kucing hirrah. Nah, apa yang dilakukan terhadap kucing ini oleh seorang wanita sehingga menyebabkan dia masuk neraka? Ini supaya kita memiliki rasa khauf itu, untuk tidak melanggar hak-hak Allah dan hak-hak manusia, termasuk tadi hak hewan untuk hidup. Rabatatha falahiyya at'amatha. Antara lain adalah yang menyebabkan dia masuk neraka, dia memelihara kucing. Biasanya kalau orang senang hewan kan, memelihara hewan, dia cancang atau dia berikan kandang, sangkar. Tapi kemudian falahiyya at'amatha. Setelah kucing itu dia ikat, dia cancang, dia masukkan ke dalam sangkarnya, ke dalam kandangnya, falahiyya at'amatha. Kemudian dia tidak memberikan makan, tidak memberikan minum kepada hewan itu, kepada kucing itu. Walahiyya arsalatha ta'kulu min khasyasil ardi. Dan juga dia tidak melepaskan hewan itu, dalam konteks ini kucing itu, bebas berkeliaran untuk mencari makannya sendiri. Nah, sehingga terkurung hatta matat hizalan. Yang akhirnya kucing itu mati karena kelaparan dan kehausan. Maka dengan sebab itu menyebabkan wanita itu masuk neraka. Ini adalah khauf yang harus juga kita yakini, bahwa melanggar hak-hak asasi manusia tadi dalam konteks Islam tentunya, dan juga hak-hak hewan untuk hidup. Jadi kalau kita tidak bisa memelihara hewan dengan baik, dengan memberi makan, memberi minum dan pemeliharaan yang mereka butuhkan, ya lepas dia supaya tidak mengakibatkan kita disiksa di sisi Allah. Nauzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, juga dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, beliau juga Rasulullah mengingatkan kita tentang khauf dan roja ini. Dalam sabdanya, "Lau ya'lamu al-mu'minu ma indallahi minal uqubati ma tama'a bi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi min rahmatin ma qanata min jannatihi ahadun." Jadi seandainya orang mukmin itu tahu siksa yang begitu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mungkin gak sempat dia mengharapkan, tidak ada seorang pun mengharapkan surga karena saking khawatirnya terhadap siksa neraka yang begitu berat. Begitu juga sebaliknya, seandainya orang kafir itu tahu rahmat Allah, keindahan Allah, maghfirah Allah, kasih sayang Allah kepada mereka yang mau kembali dan bertaubat kepadanya, maka tidak ada satu orang pun dari mereka yang putus asa terhadap rahmat Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sa'ad atau sahabat Sa'ad bin Ubadah yang dicatat oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana kita memiliki rasa khauf dan roja itu dalam kehidupan, termasuk ketika kita akan berbaring di tempat tidur kita. Rasulullah mengajarkan etikanya, adabnya, antara lain beliau mengatakan dalam sabdanya, "Idza akhadat madji'aka fatawadda wudu'an lis-shalah." Jadi etika ini adab ya. Jadi kalau kamu mau berbaring di tempat tidurmu, maksudnya mau tidur, maka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Maka berwudulah seperti engkau berwudu ketika akan salat. Nah, itu salah satu sunnah. Summa taji ala syakkihil aiman. Kemudian engkau berbaring pada lambung sebelah kiri gitu, jadi seperti ini. Nah, kemudian ucapkanlah, panjatkanlah. Nah, ini doanya, munajatnya. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Artinya diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika.
dan aku serahkan segala urusanku kepadamu, wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan. Nah, itu kata kuncinya. Dan aku serahkan diriku kepadamu dengan penuh raghbah, dengan penuh harapan, warahbah, dan penuh kekhawatiran, kecemasan tadi. Ilaika kepadamu, la malja'a wala manja minka, tidak ada tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri darimu, illa ilaika, kecuali engkau. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan kepada nabimu, wa bi nabiyika alladzi arsalta, juga aku beriman kepada nabi yang engkau utus, dalam konteks kita yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir para jamaah sekalian, ada sebuah ungkapan dari ulama salaf yang sangat indah yang dikemukakan oleh pengarang ini, yaitu oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengatakan, al-qalbu fi sayrihi ilallahi azza wa jalla bimanzilatit ta'iri, fal mahabbatu ra'suhu wal khawfu war raja'u janahahu, famata salimar ra'su wal janahani fattairu jayyidut tayran, wa mata qata'ar ra'su mata tairu, wa mata faqada al janahani fa huwa urdatan likulli sa'idin wa kasib. Ini satu ungkapan untuk menggambarkan bagaimana pentingnya khauf dan roja itu dalam kehidupan manusia. Beliau mengatakan, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauzi, al-qalbu fi sayrihi ilallahi azza wa jalla bimanzilatit ta'ir. Jadi perumpamaan hati manusia yang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan seekor burung. Fal mahabbatu ra'suhu. Jadi kecintaan manusia kepada Allah itu kalau diibaratkan burung, ya kepala burung itu, kepalanya. Jadi cinta kita kepada Allah itu diumpamakan bagaikan kepala burung. Wal khaufu war raja'u janahahu. Jadi cinta kita kepada Allah diumpamakan sebagai kepala burung, sedangkan roja wal khauf tadi, rasa khawatir dan rasa harapan itu bagaikan dua sayapnya, sayap burung. Pamata salimar ra'su wal janahani fatairu jayyidut tayran. Jadi ketika kepala burung itu selamat, maksudnya tidak dipenggal, tidak terpisah dari tubuhnya, kemudian juga kedua sayapnya normal, sehat, tidak patah, maka fatairu jayyidut tayran. Nah, maka burung itu pasti pandai terbang. Jadi begitu juga manusia, ketika cinta kepada Allah, ketika ada di dalamnya juga rasa khauf dan roja, maka jalan menuju Allah akan lancar. Nah, sebaliknya, wa mata qata'ar ra'su mata ta'ir. Ketika kepala burung itu terpisah dari badannya, artinya ketika cinta itu tidak ada kepada Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka mata ta'ir. Kalau dalam burung tadi, burung itu pasti mati kan, karena enggak ada kepalanya. Nah, begitu juga manusia. Ketika dia menuju jalan Allah tapi tidak memiliki rasa cinta kepada Allah dengan mematuhi ajarannya, aturannya, dan menjauhi larangannya, maka sudah tidak ada harapan lagi. Wa mata faqada janahani fa huwa urdatan likulli sa'idin wa kasib. Di saat burung tadi kehilangan dua sayapnya atau patah dia punya sayapnya, kalau pada manusia itu, pada diri manusia tidak ada rasa khauf dan roja, maka itu artinya dia akan menjadi mangsa hewan lain. Kalau burung menjadi mangsa hewan lain, begitu juga manusia. Ketika tidak ada pada diri manusia sayap yang diumpamakan tadi, yaitu ar-raja wal khauf, maka dia akan menjadi mangsa untuk makhluk Allah yang lain, yang membuat dia akhirnya tersesat dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada pagi hari ini yang semuanya itu terkait dengan masalah akidah gitu. Jadi selalu Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan, memberikan aturan itu dikaitkan dengan akidah. Karena tanpa keyakinan kita terhadap Allah, terhadap para malaikat, para nabi dan rasul, kitabnya, hari kiamat, hari pembalasan, tidak mungkin manusia tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu maka di setiap ayat ketika Allah memerintahkan satu perintah pasti dikaitkan dengan akidah. Dan ini yang menjadi dasar kita mendapatkan ganjaran pahala, catatan dari Allah. Kalau akidah itu mantap, bahwa Allah selalu mantau, mengontrol kita, yang kita sebut dengan rukun agama yang ketiga, ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ini keimanan kita, keyakinan kita bahwa kita dikontrol, kita dipantau, kita dilihat oleh Allah, itu menjadi sangat penting bagi manusia agar dia konsisten di jalan Allah. Nah, ketika rasa muraqabah itu, diri selalu dipantau itu hilang pada diri manusia, maka sudah barang pasti ketika dia di depan orang berlaku baik, tapi di belakang orang dia sebaliknya, itu pertanda bahwa imannya belum mantap. Oleh karena itu, maka keimanan itu menjadi landasan dasar terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan agar dia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa menanamkan rasa khauf dan roja ini dalam kehidupan kita, sehingga kita akan selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu para jamaah sekalian. Barangkali kalau masih ada waktu silakan, ada yang bertanya, berkomentar tentang ini atau menambahkan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa. Iya. Iya. Coba mungkin diulang lagi, tadi ada sebagian yang tidak terdengar. Ya udah bisa diulang lagi coba. Tadi ada yang kurang jelas itu. Wa innal fujjara lafi jahim. Iya. Iya. Jadi Allah tadi memberikan dua peringatan. Jadi kalau kita berbuat baik, maka surgalah tempatnya. Kalau Anda berlaku pujar tadi, berbuat buruk, maka nerakalah tempat kembali. Nah, ini yang juga tadi masuk kategori kalau yang baik, itu yang harus kita ada roja gitu. Nah, kalau yang sisi yang kedua tadi, yaitu yang mengerikan, yaitu neraka, itu yang harus kita khauf. Nah, bagaimana untuk membuktikan kita itu memiliki rasa roja dan khauf? Ya, tadi sudah kita sebutkan. Nah, kaitannya dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu kan ciri orang-orang muttaqin dalam ayat yang selalu kita baca di awal surat Al-Baqarah, di mana Allah menjelaskan tentang orang muttaqin itu antara lain adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dari sebagian apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka menginfakannya.
Nah, tentu kata-kata infak ini punya makna yang luas. Ada infak yang wajib, yaitu zakat, sehingga di situ juga ditafsirkan wa mimma razaqnahum yunfikun itu adalah zakat yang wajib. Atau juga infak dalam arti sedekah yang sunnah-sunnah yang belum sampai pada nisab, itu juga masuk kategori infak yang sering kita menyebutnya dengan sedekah. Dan juga infak di dalam keluarga kan, itu juga merupakan kewajiban yang kita sebut dengan nafkah kan. Nah, itu tentunya orang-orang yang meninfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niat karena Allah, itu juga merupakan jalan cara dia untuk bisa apa yang disebut tadi ar-raja, itu mengharapkan tadi surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang konkret gitu. Dengan amal yang nyata yang bisa mengantarkan dia dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya mendapat surganya tadi. Dan sebaliknya juga di ayat lain menjelaskan orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya dia akan mendapat siksa dan neraka dari Allah. Nah, ini sebagai pembuktian keimanan kita terhadap tadi surga dan neraka, sehingga orang yang beriman pasti dia memilih gitu. Kalau dia betul-betul percaya bahwa ada kehidupan yang jauh lebih nikmat dan lebih kekal, yaitu surga, dan juga ada kehidupan yang amat berat dan keras, yaitu neraka. Sehingga orang-orang yang beriman pasti dia akan memilih dengan keyakinannya. Oleh karena itu maka pilihan-pilihan itu menjadi bisa terwujud kalau orang itu betul-betul beriman kepada apa yang dijelaskan oleh Allah tentang hari pembalasan nanti kan. Mulai dari hari kebangkitan, kemudian hari mahsyar, dikumpulkan manusia, kemudian hari hisab, hati di mana kita diperhitungkan di hadapan Allah, kemudian juga hari fariqun fil jannah wa fariqun fil nar. Setelah proses itu semua, nanti ada sekelompok orang yang masuk ke dalam surga tadi karena telah mempersiapkan diri dengan rasa khauf dan rojanya, dan ada orang yang nauzubillah ke jalan yang celaka, yaitu neraka jahanam. Saya kira itu, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Baik, para ini sering dilakukan ya. Iya. Iya. Tapi ternyata kita justru malah mendolimi diri sendiri. Contohnya begini, ketika kita mengucapkan salam, kita mau berbuat baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maksudnya berbuat baik. Kemudian tapi ketika yang salam ini tidak menjawab, kan mendapatkan dosa. Iya. Sementara ketika kita yang berbuat untuk supaya dapat pahala, karena dia berdosa kan kita berzolimi yang tidak menjawab tadi, jawab salam, artinya kita mendolimi. Akhirnya jadinya kita malah berdosa. Ternyata kita yang mendapatkan dosa juga. Kita berbuat baik, bisa berbuat baik, tapi dosa kita yang membuat orang itu karena tidak menjawab salam, kita kena dosanya. Mohon dijelaskan agak hadisnya. Iya, jadi ini saya kira yang harus kita pahami bahwa memberi salam itu kepada orang lain itu hukumnya apa? Sunnah kan. Sedangkan menjawab salam itu wajib. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu Al-Qur'an yang menjelaskan. Nah, itu di satu sisi tadi kita melakukan sunnah, di sisi lain ingat ini karena kan kita muslim itu, tahu hak dan kewajiban kita. Maka Allah dalam ayat itu menjelaskan ya alladzina amanu idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wahai orang yang beriman, kalau Anda mendapat salam dari pihak lain, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik. Maksudnya kalau dia mengucapkan kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah habis maka setimpal aurudduha.
Nah, jadi jangan sampai kurang dari rudduha, setimpal gitu. Nah, tadi kan urutannya lebih baik yang pertama kalau dia lebih sempurna. Nah, ketika yang memberi salam sudah sempurna kan gak ada pilihan lain, maka aurudduha sama. Nah, ini saya kira yang harus kita pahami bahwa dalam bermuamalah itu kan ada dua pihak gitu. Ada kita, ada orang kedua. Nah, kalau dia muslim, kedua-duanya itu punya hak dan kewajiban gitu. Sama seperti dalam perdagangan, jual beli gitu kan. Ada si penjual dan pembeli, itu masing-masing ada hak dan kewajibannya. Jadi antara hak dan kewajiban itu ya tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi dia merupakan kewajiban kita, di sisi lain dia merupakan hak orang lain, dan begitu sebaliknya. Nah, maka pertimbangannya jangan bahwa dengan kita memberi salam kemudian tidak jawab membuat dia berdosa gitu kan. Nah, itu tanggungan dia gitu. Jadi kita karena kita melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk mengucapkan salam alaman Arab wa malam ta'rib, bagi orang yang kau kenal maupun orang yang tidak kamu kenal, kamu dianjurkan untuk memberi salam. Nah, itu perintah dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak boleh berpikir bahwa kita itu yang menyebabkan orang berdosa karena dia tidak menjawab salam. Kita tetap dapat pahala. Yang berdosa itu dia yang tidak menjawab salam dia gitu. Hah? Nah, justru sebenarnya kita mendoakan dia kan. Kalau dia beriman, nah itu masalahnya masalah keimanan kan. Jadi orang yang kita beri salam itu kalau dia orang beriman, ya sudah barang pasti dia akan amin atau menjawab tadi kan. Kenapa? Karena didoakan. Jadi salam sejahtera buat kamu kan. Nah, kecuali kalau dia ya orang yang tidak beriman. Nah, maka tadi kan jelas dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, kan orang yang beriman. Idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wahai orang beriman. Jadi khitabnya ini, seruannya ini, panggilannya ini diarahkan pada orang beriman. Ya terlepas kalau bukan orang beriman bukan urusan kita lagi kan. Tapi kalau orang beriman ya dia yakin dengan perintah Allah itu. Dia wajib menjawab salam minimal setimpal, idealnya lebih baik. Nah, kalau tidak dia lakukan berarti yang dosa dia, bukan kita. Karena dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan. Jadi saya kira tidak seperti begitu bahwa kita yang menyebabkan dia dosa kemudian dia kebagian dosanya. Kita tetap dapat pahala karena kita sudah mendoakan. Nah, dia ya kalau dia orang beriman seharusnya ya berterima kasih dengan cara membalas salam itu dengan sebaiknya atau minimal setimpal. Saya kira gitu. Cukup ya? Baik para jamaah sekalian, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Mudah-mudahan yang penting kita bisa mengamalkannya apa yang kita baca dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Wa'fu 'anna ya karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.